Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah taala. Pertama-tama mari kita bersyukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Dia pertemukan di tempat yang mulia dalam rangka urusan yang mulia, yaitu thalabul ilmi syar'i. Kita mohon keikhlasan, kita mohon hidayah taufik. Dengan pertemuan ini semoga Allah memberikan pahala yang terbaik buat kita, memberikan petunjuk untuk kita bisa istiqomah di atas ilmu, iman dan amal soleh kita, hingga kita kembali kepadanya dalam keadaan yang terbaik, yaitu husnul khotimah. Allahumma amin. Ya, insyaallah melanjutkan belajar bersama kita mengambil faedah dari surat-surat juz amma, dan kita saat ini masuk di surat apa nggih? Al-Kautsar. Semangat insyaallah nggih. Cuma 3 ayat nggih. 3 menit selesai nggih. Mboten nggih. Ini walaupun ini adalah surat terpendek, surat yang sering kita baca, ya, sampai saking pendeknya itu seperti autopilot. Bacanya enggak, ya, favorit nih. Bacanya enggak sambil penghayatan. Pokoknya inna a'tainakal kautsar selesai. Ini yang harus kita dalami nih, walaupun sekali lagi ayatnya pendek, bahkan surat terpendek, namun kandungannya besar nih. Dari sisi iman, akidah, tentang hari akhir, tentang ibadah, ya, ibadah sholat, ibadah penyembelihan, Idul Adha, dan juga tentang orang-orang yang mencintai Nabi, ya, orang-orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariat beliau, dan juga ancaman bagi orang-orang yang membenci beliau dan membenci syariatnya. Ini kandungannya akan kita pelajari bersama di kesempatan pagi hari ini insyaallah. Nih, adapun Al-Kautsar, maknanya Al-Kautsar dalam bahasa Arab itu artinya adalah khairun katsir. Al-Kautsar itu artinya adalah kebaikan yang sangat banyak. Ya, jadi Al-Kautsar maknanya adalah kebaikan yang sangat banyak. Itu secara bahasanya. Jadi Al-Kautsar sekali lagi itu adalah karunia yang besar lagi melimpah. Inilah yang Allah janjikan, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dunia Allah berikan banyak sekali kebaikan, kenikmatan yang berlimpah ruah. Lebih-lebih lagi di akhirat. Ini semakna dengan firman Allah di surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak pasti Rabbmu akan memberikan karunia kepadamu dan engkau, yaitu hatimu menjadi puas, menjadi ridha. Jadi Al-Kautsar ini ada sekali lagi wazannya adalah fa'al, ya, fa'al. Orang-orang Arab, ya, menamakan sesuatu yang berlimpah ruah dengan kata kautsar, ya, karena maknanya adalah sekali lagi yaitu sesuatu yang sangat banyak berlimpah ruah. Ya, kemudian apa tafsirannya Al-Kautsar ini? Ya, di sini ada berbagai macam tafsiran para ulama. Kalau kita artikan, ya, mulai dari ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Ya, sungguh kami telah, ya, memberikan, ini kami yaitu Allah. Semoga tidak lupa nih makna na di sini kami,
Bukan berarti Allah itu jamak nih, banyak. Seperti kami, kita itu lebih dari satu, tidak. Adapun inna kami Allah itu maksudnya adalah li ta'zim. Karena Allah ya yang berhak untuk mengagungkan dirinya. Ya, dan Allah wajib kita agungkan. Yaitu dalam bahasa nih, sebagaimana seorang pejabat ataupun orang yang mengepalai sebuah lembaga mengatakan kami akan berusaha titik-titik, ya, dan seterusnya. Ya, kami padahal satu orang. Itu dalam bahasa namanya ta'zimun nafs, mengagungkan diri sendiri. Dan Allah berhak untuk mengagungkan karena dialah Allah Al-Azim. Dialah Allah yang maha agung, maha besar, ya maha segala-galanya, maha kuasa, maha menaklukkan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Ya, inna a'tayna, sungguh telah kami berikan kepadamu, siapa ini ya Nabi Muhammad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kautsar. Ya, apa itu al-kautsar? Ya, al-kautsar tadi secara bahasa adalah kenikmatan yang sangat banyak berlimpah ruah. Ini kita bacakan dulu dari tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau mengatakan dari inna a'tainakal kautsar, yaqulullahu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dengan mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar, sungguh telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, ai al-khairul katsir, ya, kenikmatan kebaikan yang sangat banyak, wal fadlul ghazir, dan karunia yang ghazir berlimpah ruah. Alladzi min jumlatihi, yang termasuk dari kenikmatan yang banyak itu adalah ma yu'tihi Allahu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Dan di antara kenikmatan yang banyak berlimpah ruah yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah yang nanti pada hari kiamat. Apa itu? Minan nahril ladzi yuqalu lahu al-kautsar. Ya, di antara kenikmatan yang banyak berlimpah ruah yang sangat banyak itu adalah nanti pada hari kiamat Rasulullah diberikan sungai yang bernama Kautsar. Ini sungai khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sungai itu mengalir apa nih? Haud. Nah, makanya kalau ada yang bertanya, Kautsar itu sungai atau telaga nih? Sungai atau telaga? Sungai, air nih. Kalau sungai itu mengalir, kalau telaga diam, seperti danau, kolam gitu nih, seperti lembah, ada cekungan, kemudian disitulah telaga. Jadi sungai namanya Al-Kautsar, mengalir dari sungai yang di surga itu, nanti turunlah mengalirlah namanya Haud. Berarti Haud itu sumbernya dari sungai Al-Kautsar. Jadi sebenarnya kalau dikasih nama ya memang yaitu telaga Kautsar, tapi sebenarnya telaga itu tidak di surga. Telaga itu para ulama menjelaskan itu ada di mana ya? Di padang mahsyar, di alam mahsyar. Ya, di alam mahsyar yang semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bisa mendatanginya kecuali orang-orang yang terusir. Nauzubillah. Jadi sekali lagi yang diberikan Allah Ta'ala di Yaumul Qiyamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sungai Al-Kautsar. Dari sungai inilah mengalir telaga yang nanti semua orang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu nanti akan mendatanginya, yang dikatakan tuluhu syahr, panjangnya sejauh perjalanan sebulan. Wa arduhu syahr, lebarnya sama. Ya, berarti seperti apa ini perjalanan sebulan? Ya, tulnya, panjangnya, lebarnya, panjang kali lebar sama, yaitu sejauh perjalanan sebulan. Ini menunjukkan begitu besarnya dan luasnya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap nabi punya haud. Namun di antara haud ya nabi-nabi yang ada, yang paling besar, yang paling banyak yang datang adalah haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, inna likulli nabiyyin haudun, sungguhnya setiap nabi punya haud. Haud tadi apa nih? Kalau haudnya Nabi itu yang mengalir dari, ada salurannya. Salurannya sumbernya dari sungai Al-Kautsar. Ya, jadi sungai kemudian ada aliran mengalir
ke danau atau telaganya itu namanya yang didatangi oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi punya haud, punya telaga. Wa innahum la yatabahuna ayyuhum aktsar waridatan. Setiap nabi di antara mereka saling bangga. Ya, saling bangga siapakah telaganya yang paling banyak, ya paling banyak yang mendatanginya. Wa inni la arju, dan aku, kata Nabi, sangat berharap an akuna aktsaruhum waridatan. Ya, aku ingin agar telagaku itu adalah telaga yang paling banyak orang yang mendatangi. Jadi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umat yang terbanyak adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang Nabi berbangga dengan jumlah umatnya. Ya, sekali lagi, tuluhu syahr wa arduhu syahr, ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya, dalam tafsirnya. Airnya itu lebih putih daripada laban, daripada susu. Lebih putih daripada susu. Seperti apa? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu hakikatnya. Namun seperti yang kita lihat di dunia, itu nanti ada yang lebih lagi. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ya, aniyatuhu kanujumis sama. Aniyah yaitu bejana-bejananya, gayung-gayungnya, apa nggih, ciduk nggih bahasa kita, gayungnya. Yang mau ngambil itu bisa sebanyak mungkin, maksudnya tersedia seperti jumlah bintang-bintang di langit. Banyak berarti. Ya, fi kasratiha, ya saking banyaknya seperti bintang-bintang di langit, tak terhitung jumlahnya. Ya, demikian juga listina rotiha, karena begitu berkilauan, kelap-kelip seperti bintang. Ya, man syaraba minhu syurbatan lam yadma ba'daha abada. Siapa yang minum setekuk saja dari telaga Nabi, maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Itulah yang harus kita imani. Sekali lagi, ini bagian dari akidah. Semua orang yang beriman, yang dia ta'atullah wa ta'atur rasul, yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia sabar ya, dia mengikuti sunnah, dia istiqomah di atas sunnah, dia tidak membuat-buat perkara yang baru dalam agama, dia akan mendatangi ya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kita sebutkan amalan-amalan apa yang menjadikan seorang itu bisa mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dapat jaminan telaga. Nih. Jadi ada juga amalan-amalan yang membuat seseorang itu terusir dari telaga. Padahal Nabi mengetahui ini umatku, sahibi, ya, atau ashabi atau usayhabi, yaitu adalah sahabatku, umatku. Namun nanti dijelaskan, ya, kalian atau engkau tidak tahu hai Muhammad apa yang mereka lakukan setelahmu. Akhirnya mereka terusir. Siapakah orang-orang yang terusir ini? Nah, nanti kita sebutkan ya. Jadi sekali lagi dari penjelasan ini ada masalah perkara akidah. Ya, akidah itu rukun iman ya. Di antara rukun iman, ya, rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Ya, di antara kejadian-kejadian hari akhir itu sangat banyak yang harus kita selalu ingat, karena orang yang selalu ingat hari akhir, dia akan menjadi orang baik. Dia akan ngerem ya, syahwatnya akan terrem, hawa nafsunya, angan-angan dunianya. Ya, demikian juga tujuannya akan jelas. Tujuannya adalah darul akhirah, tujuannya adalah negeri akhirat. Yang dikatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, rentetannya mulai dari alam kubur, hari kebangkitan, ya, kemudian alam mahsyar di situ, kemudian ada yaumul hisab, yaumul mizan. Ya, disitulah nanti dijelaskan oleh para ulama ada haud. Ya, ada telaga yang didatangi oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sirat, ya, ada al jannah wan nar, yang puncaknya adalah hal nahnu min ahli jannah aw min ahli nar wa narju, ya, wa asallahu an yaj'alana min ahli jannah. Allahumma amin. Kita berharap dan memohon, ya, dengan ilmu kita yang kita pelajari, ilmu itu yang benar akan menggiring kita kepada iman yang benar, menunjukkan iman yang benar, dan iman yang benar akan mendorong kita untuk beramal, ya, beramal soleh. Dan kita mohon istiqomah di atas ilmu, iman dan amal. Nggih. Jadi itu nggih. Jadi kalau ditanya Al-Kautsar itu nama apa nggih? Nama sungai. Dari sungai ini mengalir dua saluran, dikatakan dalam hadis
saluran pertama terbuat dari emas, saluran kedua terbuat dari perak. Dari ini mengalir ya namanya telaga Kautsar. Namanya telaga Haud. Tidak disebutkan namanya. Namun yang Al-Kautsar yang dimaksud adalah naharun fil jannah khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungai yang diberikan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah mengalir telaga ya. Dan semua nabi punya telaga. Namun telaga yang paling besar, yang paling banyak orang mendatanginya adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan lagi dari tafsir yang lain, dari tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi inna a'tainakal kautsar tadi sudah kita sebutkan, maknanya adalah kebaikan yang sangat banyak. Di dunia dan di akhirat Allah berikan kepada Nabi ini kebaikan yang berlimpah ruah. Makanya kalau kita baca tafsir-tafsir yang lebih luas lagi, makna Al-Kautsar itu memang yang khusus adalah sungai. Namun ya kalau diluaskan lagi, makna dari Al-Kautsar itu bukan hanya sungai saja. Meskipun sekali lagi nih, kalau kita lihat tafsir, para ulama tafsir lebih banyak mengartikan Al-Kautsar itu apa? Sungai. Namun tidak menutup kemungkinan ya Al-Kautsar itu maknanya banyak, bukan hanya sungai. Ya ada yang mengartikan itu sungai, ada yang mengatakan itu telaga di mahsyar tadi, di alam mahsyar. Ada yang mengatakan itu kenabian. Ya kenabian, nubuah, kan itu sebuah nikmat yang sangat besar. Ada yang mengatakan itu Al-Quran, mukjizat yang terus abadi hingga hari kiamat. Ada yang mengatakan itu Islam, ya. Ada yang mengatakan itu adalah kemudahan memahami Al-Quran, ya sesuai syariat. Kemudian banyaknya para sahabat, umat dan kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang membela Nabi SAW, pengikutnya, yang nanti disebutkan ya. Ayat ini ada yang menafsirkan seperti di surah di tafsir Ibnu Katsir, itu kejadiannya adalah ketika putra Nabi Abul Qasim atau Al-Qasim meninggal. Sehingga orang-orang Arab kalau melihat ya ada seseorang yang anak laki-laki yang meninggal dikatakan apa? Bataro. Bataro itu terputus, hilang berkahnya, kebaikannya. Kenapa? Enggak punya keturunan yang laki-laki. Jadi mereka benci kepada Nabi sampai menghina beliau. Akhirnya turunlah ayat ini untuk membela beliau bahwasanya yang terputus itu bukan Nabi. Ya, yang terputus itulah orang-orang yang membenci Nabi. Makanya inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu wahai Nabi itulah yang terputus barokahnya, kebaikannya, amal solehnya, pahalanya semuanya. Tidak ada yang membelanya. Adapun Nabi SAW ya di dunia ya ajaran beliau, risalah kenabian beliau itu terus abadi, dan itulah sebagai penutup dari syariat, karena Islam dijadikan sebagai ya agama yang sempurna yang menyempurnakan ya agama-agama sebelumnya. Demikian juga sebutan Nabi yang kita selalu berdoa setiap azan, selesai azan, wa ba'athu maqamam mahmuda. Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada Nabi, diberikan syafaat uzma yang hanya dimiliki oleh Nabi SAW. Kedudukannya sangat tinggi. Bahkan Nabi adalah Khalilullah. Apa nih Khalilullah? Ya, kekasih Allah. Khalil itu khullah, artinya adalah kecintaan yang paling tinggi dari semua kecintaan. Karena cinta itu macam-macam nih. Ada yang cinta sekedar condong ya. Ada cinta yang mulai rindu, mulai kangen ya. Ada cinta yang mulai ada hubungan, keterikatan. Ada yang cinta yang membuat orang gelisah, ya ketemu susah, nggak ketemu, merana juga nih. Ya, juga cinta yang sampai ubudiyah, sampai menghambakan diri, sehingga menjadi bucin. Apa nih bucin? Budak cinta, sehingga apa saja yang diminta diikuti, dituruti. Ini sudah menjadi ubudiyah. Ya, ada cinta yang ta'abudiyah. Kalau kita cinta kepada Allah itu cinta ta'abudiyah, cinta ibadah dengan cara ya mentaati perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Dan cinta yang paling tinggi adalah khullah. Dan itulah kekasih yang dinamakan Khalilullah. Itu adalah keutamaan yang sangat besar. Dan juga syafaat yang tadi kita sebutkan dan mukjizat Nabi. Ya, kemudian juga al-fiqhu fid din. Ya, kemudian juga syariat-syariat seperti salat 5 waktu dan juga kebaikan-kebaikan yang lain yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi kalau dinamakan
kebaikan yang banyak itu tidak terhitung jumlahnya. Itu sebagai ya hiburan dan juga kabar gembira bagi Nabi SAW, bahwasanya beliau sangat diberikan ya kebaikan yang berlimpah ruah di dunia, lebih lagi di akhirat. Ada yang menjelaskan ya, mungkin pernah kita sebutkan, kalau orang yang masuk surga paling akhir, surga yang paling buncit bahasa kita, surga yang paling belakang, ya itu mendapatkan berapa kali dunia? 10 kali. Itu surga paling belakang, paling akhir. Lalu bagaimana Nabi yang paling pertama masuk surga, yang tingkatan surganya paling tinggi, itu dapat apa? Ya wallahu a'lam bishawab. Itulah kedudukan Nabi yang sangat tinggi, yang harus kita mencintainya. Dan setiap orang yang masuk surga ya akan bertemu Nabi, dan tentu kita ya menginginkan ya bertemu, melihat Nabi, ketemu, walaupun ya kedudukan kita jauh berbeda dengan Nabi SAW. Itu sebagaimana dalam hadis Anas, ketika ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Kemudian Nabi menjawab, madza a'dattaha, apa yang kau persiapkan? Bukan dijawab hari ini, tanggal ini, jam ini, bukan, tapi apa yang kau sudah persiapkan? Ya dijawab oleh orang yang bertanya tadi, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Akhirnya Nabi pun memberikan kabar gembira, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dia cintainya. Mendengar ini, para sahabat yang antaranya Anas bin Malik seperti terbang. Ini kabar gembira ini. Ya kenapa? Yaitu begitu cintanya kepada Nabi, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, walaupun Anas bin Malik menganggap ibadahnya itu tidak sebanding dengan Nabi Muhammad, dengan sallallahu alaihi wasallam, dengan Abu Bakar. Namun mendengar itu, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, seorang itu akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya, itu menjadi kabar gembira. Semoga ya, kita berharap yaitu ketemu Nabi, melihat ya disebutkan dalam tafsir ya, dalam syarah penjelasan, seorang nanti akan melihat ya ketemu di suatu tempat, namun akan kembali ke ya tempat masing-masing, kembali sesuai tingkat derajatnya masing-masing, namun ya tetap bisa melihat, ya bisa ketemu ya. Nasallahu ta'ala ya an yarzuqna liqa'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, Allahumma amin. Itu nggih. Jadi kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang harus kita imani ya, dan agar kita ya mendapatkan keutamaan itu, tugas kita di dunia adalah ya benar-benar iman, amal soleh, dan istiqomah. Itu mengenai makna al-Kautsar. Jadi sekali lagi, kenikmatan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, maqama mahmuda. Ya, adapun secara khusus, sekali lagi secara khusus, dan itu yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, yang lebih banyak menafsirkan itu adalah sungai di surga. Yang mengalir dari sungai itu haud. Di mana? Di mana ini tadi? Mahsyar. Di alam mahsyar. Yang dikatakan datarannya itu bukan bumi seperti yang kita lihat saat ini. Ya, buminya putih, datar, luas, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Yaitu dikumpulkan semua dari zaman Nabi Adam, manusia, sampai hari kiamat. Semuanya dibangkitkan dalam keadaan ya hufatan, uratan, hurlan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai sehelai pun pakaian, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Semuanya dibangkitkan sesuai amalannya. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Bagi orang kafir, menunggu hal itu seperti 50.000 tahun lamanya. Adapun bagi orang yang beriman, ya mereka mendapatkan naungan, dan disebutkan dalam hadis ya, penjelasan para ulama, mereka tidak seperti orang kafir yang menunggu 50.000 tahun, tapi sekedar seperti seorang menunggu sampai terbenamnya matahari sejenak. Jadi itulah ya bagaimana kekuasaan Allah menjadikan bagi orang kafir lama begitu dengan sesuai amalannya. Tentunya itu sudah tanda-tanda kebinasaan dan kecelakaan mereka. Adapun orang beriman, ya mereka sejak alam kuburnya sudah bahagia, sudah ada tanda-tanda. Itulah yang kita harapkan. Makanya dari sinilah semoga hal ini ya menggugah kembali kita untuk ya kembali menjadi orang-orang yang baik, orang yang soleh, ya orang-orang yang tujuannya jelas. Apa nggih? Dunia, bukan nggih. Tujuannya apa nggih?
bangun rumah, bukan nih. Tujuannya beli mobil baru, bukan. Tujuannya amal soleh untuk surga. Ya, semoga dimudahkan, Allahumma amin. Ya itu nggih. Jadi secara khusus itu adalah ya sungai di surga yang mengalir di situ ya dua saluran namanya ya telaga. Ini kita sebutkan lagi tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya nih. Yang tadi sudah dijelaskan, panjang dan lebarnya itu sejauh sebulan perjalanan, nggak bisa dibayangkan nih. Kemudian ciduknya atau gayungnya sebanyak bintang-bintang di langit. Kemudian warna airnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Dijelaskan lagi, mengalir di batu-batu yakut. Ya, batu-batu yakut itu batu-batu mutiara permata. Ya, dan juga wanginya lebih wangi dari ya kasturi. Siapa yang minum satu kali tegukan gak akan haus selama-lamanya. Nih, ini yang harus kita imani, itu bagian dari akidah nih. Sekali lagi, akidah itu rukun iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan takdir. Nah, di antara hari akhir inilah perjalanan yang amat sangat panjang. Yang kita mohon keselamatan ya dengan iman dan amal soleh kita, semoga ya kita mendapatkan ya keselamatan ya fil jannah, Allahumma amin. Jadi kembali ke sifat haud tadi. Haud itu maknanya adalah majma'ul ma', tempat berkumpulnya air, bukan mengalirnya. Kalau yang mengalir tadi sungai ini. Ya, kemudian juga dikatakan ini sifat-sifatnya, dalil-dalilnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, inni faradtukum alal haudi wa inna ardahu kama baina aylata ilal juhfa. Dikatakan ya, aku adalah orang yang paling dahulu menuju haud. Lebarnya antara Ailah dan Juhfa. Itu ungkapan beliau dari hadisnya. Kemudian yang tadi disebutkan hauduhu ma baina Son'a wal Madinah. Ya, ada yang mengatakan itu seluas Son'a dan Madinah. Ya, ada yang mengatakan riwayat yang lain, inna amamakum haudon kama baina Jarba wa Azrah, ya, wa Azrah. Wa fi riwayah al-musanna haudi. Ya, kemudian juga sifat-sifatnya yang lain yang tadi haudi masiratu syahrin. Telagaku itu sejauh perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyad minal laban. Kemudian airnya itu lebih putih daripada susu. Warihu atyab minal mis. Kemudian wanginya lebih wangi daripada kasturi. Wa kizanuhu kanujumi sama. Kemudian tadi gayung-gayungnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Wa man syaribaha minha fala yadma abada. Siapa yang minum sekali tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Kemudian juga di antara sifat-sifat ini ya, haud yang tadi insyaallah sudah cukup. Kita tambahkan lagi, yaitu orang-orang yang mendapatkan haud tadi siapa nih? Ya tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah, ya kepada Rasulnya, mentaati perintah Allah, menjauhi larang-larangannya. Ya, kemudian dia sabar dan seterusnya. Ini kita simpulkan ya. Sebelum kita ke sana ya, agar kita tidak terhalang dari haud. Ini poinnya nih. Agar kita tidak terusir dari haud. Bagaimana caranya? Dalam hadis ya, agar kita termasuk orang-orang yang tidak terhalang dari haud dan agar kita bisa mendatanginya, maka yang pertama ini yang tadi kita simpulkan. Yang pertama kita ulangi lagi, yaitu berpegang teguh kepada Allah dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ya, jadi agar kita mendapatkan haud, tidak terusir, jadilah orang-orang yang istiqomah dengan Al-Quran dan sunnah. Jangan melakukan apa nih? Bid'ah nih. Boleh nyebut bid'ah? Boleh. Jangan melakukan bid'ah. Ya, kenapa? Nah, ini dalam hadis yang sahih, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian kalau berpegang teguh dengan 2 perkara ini enggak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku. Walan yatafarraqa hatta yarida 'alal haud. Keduanya itu tidak bisa dipisahkan sampai mendatangi haud. Jadi
bahasanya nggih, istiqomahlah sampai mendatangi haud. Ya. Dalam hadis yang lain, ana faradtukum alal haud, aku yang paling mendahului kalian, ya, mendatangi haud. Man warada syariba, siapa yang datang dia akan minum. Wa man syariba lam yadhma abada, siapa yang datang minum, siapa yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Wala yaridanna ala alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, ya, akan benar-benar datang kaum sekelompok, ya, dari umatku, aku mengenali mereka dan mereka mengenaliku. Berarti umat siapa nggih? Umat Nabi. Namun thumma yuhalu baini wa bainahum, namun dihalang-halangi. Ya, dihalang-halangi, enggak boleh, enggak bisa. Padahal innahum minni, padahal mereka itu termasuk umatku, golonganku. Akhirnya dijawab apa nggih? Innaka la tadri ma amilu ba'daka. Engkau enggak tahu wahai Muhammad apa yang sudah mereka lakukan setelah wafatmu. Ya, akhirnya Nabi menjawab, suhqan liman baddala ba'di. Apa nggih artinya? Suhqan itu artinya celakalah, binasalah orang-orang yang mengganti-ganti setelahku. Mengganti-ganti apa nggih? Syariat, mengganti-ganti ajaran Nabi dengan membuat perkara-perkara baru yang disebut dengan bid'ah. Jadi ahlul bid'ah nggih. Ya, ahlul bid'ah yang dia tahu ini enggak boleh. Ya, pengertian bid'ah itu sebagaimana penjelasan Imam Syatibi, bid'ah adalah thariqatun fid din. Bid'ah itu adalah jalan dalam agama, bukan dunia. Niki bid'ah mboten? Bukan ya. Ya, semuanya ini bid'ah. Ya, secara bahasa ini memang enggak ada di zaman Nabi alat-alat dan juga kecanggihan teknologi ini enggak ada. Tapi yang dimaksud bid'ah itu adalah fiddin, thariqatun fiddin mukhtara'atun, yang dibuat-buat tudahi syariah, yang mirip seperti syariat. Zahirnya seperti syariat, tata cara, zikir, ibadah, seperti syariat agama, tapi sebenarnya itu bukan syariat. Kenapa? Tidak ada asal usulnya, dalilnya, ya. Atau kadang ada asal usulnya tapi caranya dibuat-buat sendiri. Zikir ada syariatnya, ya, zikir yang banyak, zikir setiap saat. Namun kalau dibuat-buat lafadznya sendiri, kemudian tata caranya sendiri, ya, bilangannya dibuat-buat sendiri, jadilah ya bid'ah. Nah, kalau orang mengetahui itu tetap saja melakukan, ya, sebagaimana sabda Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak, sia-sia. Ya, jadi itu. Kemudian pelakunya ketika melakukan itu tujuannya ta'abbud al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi ta'ala. Tujuannya baik. Tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Namun niat yang baik saja tidak cukup. Ya, harus sesuai syariat. Ya, makanya agama itu sudah jelas. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain, taraktukum 'alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian itu di atas jalan yang terang benderang, lurus terang benderang, malamnya seperti siangnya. Berarti Islam itu jelas nih, kota orang Malang ya. Bukan jelas saja, jelas saja. Ya, jelas sejelas-jelasnya. Bayangkan malamnya seperti siangnya, gak butuh lampu kita. Ya, malamnya seperti siangnya, yang malam seharusnya itu gelap. Namun karena syariat Islam itu sudah terang benderang jelas nih, kita gak butuh lampu, gak perlu penerang. Kenapa? Diibaratkan Islam itu sudah sangat-sangat jelas terang benderang. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Selama kita belajar yang benar Al-Quran dan Sunnah, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk jalan yang benar dengan ketulusan, ya, dengan keikhlasan juga. Ya, kemudian juga jadi yang harus kita hindari adalah apa nih? Ya, membuat-buat ya syariat baru. Nah, monggo biar kita dapat mendatangi atau mendapatkan haud Nabi, bisa mendatangi dan minum, jadilah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai membuat-buat ya perkara ya bid'ah atau perkara yang baru. Kemudian yang kedua, ya, agar kita mendapatkan haud dan agar kita tidak terusir, ya, jadilah orang-orang yang sabar nih. Ya, terutama ketika menghadapi orang-orang yang sombong, yang zalim, ya, yang egois. Ya, orang-orang yang seperti ini nanti, ya, kalau dia melakukan hal itu, terutama penguasa yang zalim, ya, na'udzubillah,
ada yang mengatakan orang yang terusir adalah orang yang zalim, punya kekuasaan tapi dia zalim. Ya, namun ya bagi orang yang sabar menghadapi orang-orang itu, maka dia akan kelak mendatangi haud Nabi. Ini sebagai dalam hadis Bukhari ini. Nabi pernah mengatakan, ini poin yang kedua agar kita mendatangi haud, satalqauna ba'di atharoh, ya, atau uthroh, fasbiru hatta talaqauni alal haud. Kalian nanti akan menemui atharoh. Apa itu atharoh? Ya, atharoh itu adalah keadaan di mana hak-hak kalian itu ya semuanya diambil secara batil, dizalimi. Banyak orang enggak amanah. Kita sudah amanah ternyata dikhianati. Kita sudah jujur ternyata dibohongi. Kita sudah baik ternyata dijahati. Ya gitulah, sabar ya. Sabar ya. Harus sabar ya. Yang penting kita enggak ikut-ikutan ya, enggak ikut-ikutan zalim, enggak ikut-ikutan khianat, tapi tetap amanah dengan yang teguh ya agama kita ini. Ya, sekali lagi Nabi mengatakan fasbiru hatta talaqauni alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian ketemu haudku, sampai ketemu haud. Jadi bersabarlah sampai kalian mendatangiku di haud. Jadi ini seolah-olah menguatkan ya. Sabar. Ya, semoga nanti ketemu di haud. Bersabarlah sampai nanti kalian di haud. Ini bisa dipahami ya. Nah, jadi di sini ini ada tambahan sedikit. Bolehkah kita mengatakan sampai ketemu di haud? Boleh? Atau ilal liqa fil jannah? Ilal liqa artinya ya sampai ketemu di surga. Boleh nggih? Boleh? Yakin jadi ahli surga ini? Insyaallah. Jadi jangan lupa ditambahkan insyaallah. Ya, ilal liqa fil jannah insyaallah. Tapi kalau ilal liqa fil jannah tanpa ada kata-kata insyaallah, nah ini perkara gaib nih. Jadi boleh asalkan ditambahkan insyaallah, artinya semoga, la'alla ya, wa asa. Dia juga mendoakan orang lain semoga semuanya adalah harapan. Ya, kenapa? Ya karena masalah surga dan neraka adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih, amalannya kedua Bang nggih. Ya, sabar nggih. Harus sabar ya, karena hal itu ya akan menggiring kita untuk bisa mendatangi haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Kita tambahkan lagi nih, kesabaran menghadapi orang-orang yang zalim, hak-hak kita diambil. Kemudian kesabaran dengan kekurangan harta. Mungkin ada yang diuji dengan ya kekurangan harta. Hidupnya ya serba kekurangan, namun dia istiqomah ya dengan iman dan amal soleh, dia bisa qanaah, ridho dengan pemberian Allah. Makanya tadi dikatakan bersabarlah sampai kalian mendatangiku di haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan kedua nih. Sabar ya. Atau melawan ini? Kalau enggak sekarang kapan lagi? Bukan itu nih. Ya, kemudian yang ketiga adalah menjaga wudu. Ya, menjaga wudu. Kenapa? Ya, ini disebutkan dalam hadis yang sahih, orang-orang yang menjaga wudu dikatakan dalam hadis nih, sekali lagi sahih Muslim, inna haudi la ab'adu min ailah min adnan waladi nafsi biyadi inni la azuzu anhu rijal kama yazuzu rajulu al-ibilal ghuribah. Ya, haudku itu seperti Ailah dan Aden, sebuah tempatnya. Demi jiwaku yang ada di tangannya, aku benar-benar akan menghalang orang-orang, ya, menghalau itu menghalau orang-orang sebagaimana orang-orang menghalau onta ya dari tempat minumnya. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ya, ta'rifunana? Apakah engkau mengenal kami ya Rasulullah?" "Na'am." Ya, "Tariduna alayya ghurran muhajjalin." Ya, aku mengenal kalian. Dari mana? Kalian nanti akan datang dalam keadaan ghurran muhajjalin. Apa itu nggih? Ghurr itu tanda putih di wajah. Muhajjal itu adalah tanda putih di kaki. Itu maksudnya apa nggih? Cahaya dari anggota wudu. Kan yang kita basuh muka, kemudian kepala, tangan dan kaki. Itulah yang nanti menjadi ghurran muhajjalin, cahaya. Ya, sebagaimana kalau ada onta-onta ya atau kuda-kuda yang ada cahayanya putih, kakinya putih, apakah sulit untuk membedakan dengan yang semuanya warna hitam? Tidak. Nah, itulah yang dilihat oleh Nabi sebagaimana digambarkan dalam hadis, itulah tanda-tanda umatnya.
Ya, kenapa kok muncul tanda-tanda putih di wajah, di kepala dan juga kaki tangan? Itulah yang dinamakan min athari al-wudu. Itulah tanda-tanda bekas wudunya. Laisat li ahadin ghairukum. Tidak ada tanda-tanda itu kecuali dari kalian. Berarti umat Nabi yang ahli salat yaitu nanti akan mendapatkan ghurran muhajjalin, tanda-tanda putih yang ada pada ya kepala mereka, wajah mereka dan kaki tangan mereka. Ya itulah. Jadi kalau kita menjaga wudu enggak salat nih. Ini salat maksudnya. Ya, habis wudu salat nih. Maksudnya sering-seringlah salat. Ya, baik itu salat wajib sudah pasti, tambah lagi salat sunnah. Sunnah banyak nih. Pokoknya sering-seringlah salat. Ada kesempatan salat, sujud salatlah. Atau seperti mengamalkan sunnah ya yang diamalkan oleh sahabat Bilal. Ya, ini yang namanya sunnah takririyah. Memang itu tidak diamalkan oleh Nabi, namun disetujui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yaitu setiap kali batal wudu salat. Ya, mengamalkan salat sunnah sudah wudu. Ya. Jadi intinya orang yang ahli wudu, ahli salat, ya nanti itulah orang-orang yang ya mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis yang lain, inna haudi ab'ad min ailah min adnan. Ya, kemudian dikatakan tadi telagaku itu asyaddu bayadun min as-salj, lebih putih daripada salju. Yang tadi kalau tadi kan lebih putih daripada susu. Riwayat yang lain, wa ahla minal asal. Ya, dan lebih manis daripada madu. Aniyatuhu aktsar min adadin nujum. Ya, bejananya itu lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Wa inni la asuddun nas anhu, dan aku benar-benar akan menghalangi manusia sebagaimana orang-orang menghalangi untanya dari tempat minum. Jadi apa? Dihalang-halangi. Ini berhak, ini enggak berhak. Ya. Kama yasuddur rajul ibilan nas an haudhihi. Qalu ya Rasulullah ata'rifunana yawma idzin? Ya Rasulullah, apakah engkau mengenali kami ya Rasulullah? Na'am lakum sima, ya lahum sima laisat li ahadin minal umami tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu. Jadi aku benar-benar mengenali kalian dengan cara melihat ghurran muhajjalin. Ya, kalian mendatangi dalam keadaan ghurran itu yang di kepala ya. Kalau muhajjal yang di kaki. Ya. Jadi diibaratkan bercahaya muka dan kaki-kaki mereka. Kenapa? Ya, melalui bekas-bekas wudu yang mereka ambil di dunia. Ya. Itulah amalan yang bisa kita lakukan, kita kerjakan agar kita mendapatkan haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi apa ya? Istiqomah dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Kemudian tidak membuat-buat. Kenapa tadi ada orang yang suhkon, celaka. Kenapa? Karena mereka baddalah ya ba'dan Nabi. Mereka membuat-buat, mengganti-ganti syariat setelah Nabi. Ya, kemudian juga kita harus sabar, ya, tetap sabar dengan kekurangan, dengan mungkin hal-hal yang diambil hak-hak kita, ya kita sabar sampai ketemu di ya haud Nabi insyaallah. Dan juga apa tadi? Ya, memperbanyak wudu, menjaga ya wudunya. Ya, adapun yang terusir ini adalah orang-orang yang kebalikannya tadi. Berarti orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Ya, dikatakan oleh para ulama termasuk orang yang membuat bid'ah seperti Khawarij, Rafidhah dan Ahlul Ahwa. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, orang yang zalim, ya, orang yang menyimpang dari kebenaran, bahkan pelaku dosa besar, yaitu juga termasuk ya orang-orang yang terhalau dari haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama ya, sedikit tambahan. Siapakah mereka ini? Orang-orang yang ya terhalang dari ya Nabi, terhalang dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyimpulkan pula mereka ini adalah orang-orang yang murtad di ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman melihat Nabi, namun setelah Nabi wafat murtad. Ya. Atau orang yang murtad dari Islam ya di akhir-akhir kehidupan Nabi. Ya, dan Nabi tidak mengetahui kekufurannya, kemurtadannya. Atau orang-orang yang munafik yang menampakkan Islam namun batinnya itu benci sekali kepada Islam, kafir. Atau orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, yang mengganti-ganti syariat Nabi, sunnah Nabi seperti Khawarij, ya Rafidhah dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Ada yang mengatakan inilah pelaku dosa besar yang tadi kita sebutkan. Ini kita nukilkan lagi dari Imam Nawawi dalam syarah hadisnya,
meskipun para ulama berbeda pendapat siapakah orang-orang yang terusir dari telaga ini, bila menyimpulkan yang pertama adalah kaum munafikun, kemudian juga kaum murtadun, orang-orang munafik, orang-orang murtad. Ya. Kemudian juga bila menyebutkan yang kedua adalah yang dimaksud orang yang terusir ini adalah orang yang murtad setelah Nabi. Ya. Kemudian juga ada yang menyebutkan mereka adalah ashabul ma'asi wal kabair, pelaku maksiat dan dosa-dosa besar. Namun mereka sebenarnya mati di atas tauhid, meninggal di atas tauhid, namun mereka melakukan dosa besar. Juga beliau menyebutkan Imam Nawawi, ya, yaitu ashabul bid'ah, ya, para pelaku bid'ah yang mereka membuat-buat syariat baru dalam agama. Yaitu kesimpulannya yang intinya jadilah orang-orang yang istiqomah dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak membuat-buat hal yang baru. Kemudian kita tetap sabar, ya, ridho dengan apapun yang Allah berikan, ya, berupa nikmat walaupun sedikit, ya, dan juga kita qanaah dan juga menjaga wudhu kita dengan sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu ayat yang pertama ini. Lanjut kurang 200 ayat ini. Kurang 2 ayat Ya, kita tarik nafas dulu nih. Tinggal 2 ayat ini. Lanjut Ya, ayat yang kedua yaitu fasalli li rabbika wanhar. Jadi fasalli artinya salatlah. Salat apa Ya, ada yang mengaitkan karena ini berkaitan dengan inhar. Inhar itu istilah untuk nyembelih onta. Inhar itu maksudnya inhar ibil, sembelihlah onta. Tapi bahasa Arab, ya, inhar itu dikaitkan dengan onta. Kalau kambing, domba atau sapi itu namanya zabaha. Ya, namanya apa dalam bahasa Arab? Zabaha, menyembelih. Ayam juga sama, idbah. Ya. Tapi kalau onta namanya inhar. Kenapa disebut onta? Ya, karena di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ya. Karena onta itu lebih banyak manfaatnya untuk orang-orang miskin karena dagingnya lebih banyak. Ya, namun maknanya juga bisa umum, yaitu salatlah dan menyembelihlah lillah. Fasholli li rabbika wanhar. Berarti ini perintah tentang apa Tentang salat, menyembelih dengan ikhlas. Karena ada lafaz li rabbika. Ya, salatlah untuk Allah. Salatlah karena Allah. Sembelihlah juga karena Allah, untuk Allah. Lillah, sebagian di surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi enggak boleh salat untuk berhala, untuk sesembahan selain Allah. Ya, untuk atau menyembelih untuk sesajen-sesajen. Ya, untuk dewa-dewa atau untuk ahli kubur, ya, dan seterusnya, pohon-pohon yang dianggap sesembahan. Ya, ini menunjukkan pentingnya ikhlas salatlah dan ya menyembelihlah karena Tuhanmu, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bacakan dari tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan rahimahullah. Ya, ketika Allah menyebutkan nikmat-nikmat tadi yang begitu banyak, Al-Kautsar, maka Allah memerintahkan untuk bersyukur. Ya, amarahu bisyukriha. Ya, ini cara bersyukur bukan hanya dengan hati kemudian mengucapkan alhamdulillah, tapi harus ada apa amal perbuatan. Apa amal perbuatan dari syukur itu? Fasalli li rabbika wanhar. Ini yang sering mungkin diulang-ulang. Syukur itu 3 rukun: hati, lisan, dan anggota perbuatan. Hati dengan meyakini semuanya milik Allah, semuanya dari Allah. Lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, bi ni'matihi tatimmus sholihat. Anggota badan dengan salat, ya, puasa, menyembelih, sedekah, infak, haji, umrah bagi yang mampu, dan seterusnya. Ya, jadi kemudian disebutkan khassa bihatainil ibadataini bi dzikri. Kenapa disebutkan ibadah kok cuman salat dan menyembelih? Padahal ibadah itu kan banyak bukan hanya salat dan menyembelih saja. Ya, dijelaskan beliau, li'annahuma min afdhalil ibadat wa ajalil qurbat. Karena 2 ibadah ini, salat dan menyembelih, termasuk ibadah yang paling afdal, ya, dan ibadah yang paling mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menutup kemungkinan dari ibadah-ibadah yang lain, namun di sini disebutkan, ya, karena ibadah ini yang paling afdal. Kenapa?
Lianna sholata tatadhammanul khudu', karena salat itu mengandung kekhuduan, ketundukan. Fil qalbi wal jawarih. Ya, salat itu dari hati dan anggota tubuh. Ya, jangan sampai anggota tubuh diem, tapi hatinya kemana-mana. Ya, mata kita mungkin menghadap tempat sujud, tapi hati kita menghadap dunia, sana. Ya, memang mata kita nggak melirik-lirik ya, tapi hati kita, wah, ya berantakan. Naudzubillah. Jadi karena sholat itu ibadah hati dan ibadah anggota tubuh, dan ruhnya sholat itu adalah qalbu. Ya, kunci sholat khusyuk itu adalah tahdirul qalbi, menghadirkan hati. Ya, maka hadirkanlah sholat, hadirkanlah hati ketika sholat. Kuncinya di situ. Ya, diikuti dengan penghayatan makna, kemudian pengagungan, cinta, takut, harap, semuanya itu jadi satu, sehingga itu mencerminkan ketundukan dengan anggota perbuatannya. Ya. Kemudian watankuluha fi anwa'il ibadah, kemudian berpindah ke macam-macam ibadah. Ya, jadi dari sholat yang benar itu akan menggiring untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau seorang itu ahli sholat, rajin sholat, maka dia pasti rajin ibadah yang lainnya. Tapi kalau sholatnya malas, yang lainnya ikut malas. Ya, makanya sholat itu yang penting. Ya. Kemudian wafin nahri, yaitu fin nahar, yaitu menyembelih. Kenapa di sini tuqarribu ilallah bi afdhali ma indal abdi minan nahair. Ya, karena itu adalah bentuk pendekatan diri, ya, karena dia mengeluarkan harta. Ya, mengeluarkan harta yang dia cintai ini untuk menunjukkan kecintaannya kepada Allah, bukti keimanannya, dan juga untuk menghilangkan penyakit kikir, penyakit bakhil ya. Karena sekali lagi itu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan mengeluarkan harta yang kita cintai, namun kita korbankan itu, kita persembahkan untuk Allah, ya, sehingga yaitu menunjukkan kecintaan kita dan bukti keimanan kita, dan itu membersihkan penyakit bakhil ya, penyakit kikir. Ya, itu nggih. Itu kata Bilal Syekh Abdul Sa'di dalam tafsirnya. Tambahannya nggih sekali lagi, fasholli li rabbika wanhar, itu adalah bentuk pendekatan diri yang paling afdol dan tidak menutup ya pendekatan diri dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga jelas nggih. Jadi di ayat yang kedua ini perintah untuk ikhlas, perintah untuk ibadah. Di antara ibadah yang afdol adalah sholat dan menyembelih. Lakukan semuanya itu dengan kehadiran hati, ya, dengan ketundukan hati, keikhlasan, ya, karena itulah bentuk rasa syukur. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah, kata Allah, nikmat yang lain. Namun kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid, sungguhnya azab itu amat sangat ya pedih. Nggih, itu ayat yang kedua. Sampun nggih? Ayat yang ketiga penutup ini. Nggih. Ya, ayat yang ketiga apa nggih? Inna syani'aka huwal abtar. Inilah yang tadi kita sebutkan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, ketika putra Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, orang-orang kafir Quraisy menghina Nabi. Batara Muhammad, batara Muhammad. Muhammad terputus. Kenapa? Enggak punya keturunan laki-laki. Orang yang menurut orang Arab nih, kalau anak laki-lakinya meninggal, dia terputus kebaikannya, barokahnya, turunannya terputus nih. Namun hal itu dibantah, justru orang yang membenci Nabi itulah yang terputus. Bahkan Nabi nggak akan pernah terputus. Ya, di antara bentuk sesuatu yang tidak terputus dari Nabi adalah pahala. Ya, jadi setiap umatnya yang melakukan amal soleh, ibadah, pahalanya kemana? Mengalir ke Nabi. Ya, berapa banyak ini umat Nabi dan berapa banyak pahala beliau. Kenapa Nabi mengatakan man dalla 'alal khairi falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang mengamalkan kebaikan, ya, siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Jadi setiap kita beramal soleh, mengalir pahalanya ke Nabi. Apakah terputus? Enggak pernah terputus nih. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain tadi yang enggak akan pernah terputus. Jadi makanya penjelasan dari ayat yang terakhir ini, inna syani'aka, orang yang membencimu, yang mencelamu,
Ya, yang menghinamu itulah yang abtar. Abtar artinya adalah yang maqtu' min kulli khair, yang terputus dari segala kebaikan. Maqtu'ul amal, yang amalannya terputus. Wa maqtu'udz dzikr, yang penyebutannya terputus. Adapun Nabi, kebaikannya tidak akan pernah terputus, berlimpah ruah dunia dan akhirat. Ya, kemudian pahala Nabi berlimpah ruah. Setiap umatnya yang melakukan amal soleh, Nabi kebagian pahalanya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan juga penyebutan Nabi apakah terputus? Tidak. Setiap azan disebut, syahadat disebut, ya, baca Quran disebut ada nama beliau. Ya, zikir, ya, salawat, ya disebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan pernah terputus. Makanya amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwal kamilu haqqan. Nabi Muhammad adalah ya sosok yang sempurna, alladzi lahul kamal al mumkin fi haqqil makhluk. Ya, kesempurnaan beliau itu sempurna di hadapan ya makhluk-makhluk yang lain. Min raf'idz dzikr, penyebutan beliau selalu terangkat. Wa kasratul ansor, banyak pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan dengan tadi telaga yang paling banyak didatangi adalah telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, jadi ayat yang terakhir tadi itu berkaitan dengan perbuatan orang-orang kafir Quraisy ketika wafatnya putra Nabi dengan mengatakan Muhammad abtar. Ya, artinya la khaira fihi wala barakah wala fi atba'ihi. Nabi Muhammad dikatakan tidak ada kebaikan. Kenapa? Ya, anak beliau, putra beliau wafat. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengejek, enggak ada barokahnya Nabi dan enggak ada pengikutnya. Ya, ketika putra beliau Al-Qasim meninggal. Ya, akhirnya datang ayat ini untuk membantah mereka, justru kalianlah yang terputus. Abtar tadi artinya apa ya? Terputus. Ya, enggak ada kebaikannya. Nah, makanya dibantah itu dengan turun surat ya Al-Kautsar. Justru Nabi Muhammad itu ya tidak akan pernah terputus kebaikannya, penyebutannya, pengikutnya dan semuanya. Dan bahkan diberikan nikmat yang besar selain di dunia, yaitu di surga, tingkatan yang tinggi, derajatnya tinggi, dan juga tadi ya sungai Al-Kautsar. Itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini peringatan bagi ayat yang terakhir, peringatan bagi orang-orang di ayat terakhir ini, orang-orang yang membenci Nabi dan membenci syariat beliau, orang yang menghina Nabi dan menghina syariat beliau. Ya, mereka itulah orang yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Amalan mereka terputus, pahala mereka terputus, kebaikan mereka terputus, dan yang lebih parah lagi, na'udzubillah, ya mereka terhina kelak yaumul qiyamah, ya dimasukkan dalam ya neraka. Ya, na'udzubillah. Itu nggih, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini tentang surat Al-Kautsar. Nggih. Mungkin jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan Ustaz dari jamaah. Nggih, silakan. Ustaz, tadi kalau zikir tidak boleh dibuat-buat dan tidak boleh mengarang-arang dan jumlahnya, dan tidak boleh mengarang-arang jumlahnya. Kalau saya mau zikir di luar sholat untuk pagi dan sore seperti tasbih dan takbir, tahmid, tahlil, itu jumlahnya berapa dan apakah ini termasuk bid'ah? Maksud saya zikir untuk tambahan zikir pagi dan sore. Nggih. Sambut saja. Nggih, masalah zikir nggih. Yang pertama ada dalil umum ya, yaitu perintah kita untuk berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itu bisa dilihat di surat Al-Ahzab nih. Sekali lagi, surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itu satu nih poinnya. Berzikirlah dengan Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian yang kedua, zikir itu ibadah. Syarat diterimanya ibadah Bang, ikhlas, tadi jelas. Karena ridho Allah, karena ingin surganya, karena ingin kenikmatannya. Ya. Ikhlas, selesai. Kemudian syarat yang kedua harus ittiba'us sunnah, sesuai dengan ya syariat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu 2 syarat yang harus dipenuhi. Kemudian zikir juga kalau dilihat ada zikir secara umum, istilahnya adalah zikir mutlak, dan ada zikir secara khusus, ya, secara ditentukan waktu-waktunya dan tempatnya dan kapannya. Ya, seperti pertanyaan tadi, ada zikir pagi dan petang. Apakah itu termasuk zikir umum atau khusus? Khusus. Berarti kalau kita mau zikir pagi dan petang, pelajarilah, itu sudah banyak bukunya nih. Zikir-zikir wiritan pagi dan petang. Ada subhanallah bihamdi 100 kali. Ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Ada yang 10, ada yang 100. Ya, ada wirid-wirid yang lain, doa-doa yang lain. Itu dipelajari, kita baca mulai dari terbit fajar setelah sholat subuh sampai terbenam matahari. Dan juga kita baca ba'da asar sampai tenggelamnya matahari. Itu yang terikat. Atau zikir-zikir atau doa-doa yang di sholat. Subhanallah bihamdi. Ya, subhanallah bihamdi. Ya, itu berapa kali ketika ruku'? Ya, 3 kali sunnahnya. Minimal 1 kali wajibnya. Dan juga ketika sujud. Ya. Kemudian juga zikir-zikir yang lain di tempat-tempat tertentu seperti azan, ya, setelah azan, ya, dan juga zikir-zikir yang ada aturannya, jumlahnya, bilangannya, ketentuannya. Adapun kalau kita ingin mau zikir mutlak, ya, ini poin jawabannya, ya. Apakah boleh kita menentukan jumlahnya? Boleh sendiri? Ya, saya mau 4.444 kali. Boleh? Boleh. Dengan meyakini keutamaan, siapa yang zikir la ilaha illallah 4.444 kali, dia akan mendapatkan ini. Boleh? Nggak boleh. Ya, demikian juga saya zikirnya itu saya tentukan waktunya sendiri. Harus jam 4 tet. Ya. Kalau lebih dari itu nggak boleh. Atau harus habis subuh jam berapa misalnya, atau jam-jam segini, jam 10 harus zikir. Ditentukan dengan meyakini siapa yang zikir jam sekian, kata kiainya katanya, atau dapat wangsit dari mana gitu, dia akan mendapatkan keutamaan ini nih. Boleh? Ya. Kemudian lafadznya diganti-ganti, karena dia pintar bahasa Arab, ganti-ganti. Selawat, ada selawat ini, selawat itu, selawat macam-macam. Padahal selawat yang terbaik selawat Ibrahimiyah, seperti sholat at-tahiyat itu. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Kalau mau zikir mutlak, ya, bebas tanpa ada ikatan waktu, tempat, dan bilangan. Monggo misalnya ingin la ilaha illallah, silahkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berapa kali? Tanpa disebutkan bilangannya, tempatnya, waktunya. Ya, selama di situ tidak ada larangan, misalnya di kamar mandi, boleh zikir? Enggak boleh. Keluar dulu, ya, bahkan boleh zikir dalam keadaan tanpa wudu, boleh, meskipun yang afdal Nabi tidak berzikir kecuali dalam keadaan wudu. Tapi kita misalnya lagi di jalan, lagi kerja, silahkan zikir-zikir ringan, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Tambah selawat, ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tambah istighfar, astaghfirullahaladzim, boleh? Astaghfirullah wa atubu ilaihi, boleh? Boleh, tapi jangan tentukan bilangannya sendiri harus sekian kali dengan meyakini keutamaan. Makanya para ulama mengatakan at-takhsis bila dalilin bid'atun. Pengkhususan bilangan, pengkhususan tata cara, pengkhususan tempat, waktu yang enggak ada syariatnya tadi, nah itu sama dengan bid'ah. Paham ya? Jadi jangan mengkhususkan sesuatu yang enggak ada dalilnya. Kalau ingin mensyariatkan atau ingin mengamalkan amalan yang umum, monggo. Misalnya sholat nih, sekarang ada syariat apa ini? Jam sekian, misalnya jam hari ini, sholat duha, silahkan. Nih, misalnya habis duhur ada sholat rawatib nih. Kemudian nanti jam 2 pengen sholat, boleh? Nggak sholat rawatib nih, pokoknya pengen sholat gitu aja. Boleh? Boleh. Mau berapa rakaat? Bebas nih. Tapi jangan mengkhususkan saya jam 2 harus sholat. Kenapa? Kiai saya bilang begini, saya nemu di buku apa gitu begini. Ya, atau saya mimpi
Jam 2 itu waktunya orang ngantuk harus sholat dengan meyakini keyakinan tertentu, pahala tertentu. Ini mengkhususkan sesuatu tanpa dalil, hukumnya bid'ah. Walaupun sholat itu sesuatu yang diperintahkan dan siapa yang ingin memperbanyak silahkan memperbanyak dan itu afdol. Tapi masalahnya itu ya jangan nanti dibilang begini, masa sholat nggak boleh, ya, zikir nggak boleh, selawatan nggak boleh, apalagi nggak boleh ya. Bukan itu yang nggak boleh, tapi engkau mengkhususkan sesuatu yang nggak ada contohnya, itulah yang nggak boleh. Ya, jadi bukan diazab karena sholat, bukan diazab karena zikir, tapi diazab karena ya menyelisihi syariat Nabi, sunnah Nabi dengan cara membuat-buat sendiri, aturan-aturan sendiri, tata cara sendiri, bilangan-bilangan sendiri. Semoga bisa dipahami ya. Jadi poinnya, janganlah kita mengkhususkan sesuatu tanpa dalil. Kalau mau melakukan yang umum silahkan lakukan tanpa apa nih? Menentukan, meyakini bilangan tertentu, tempat tertentu, ya, dan waktu tertentu. Misalnya ini bulan apa nih? Bulan Sya'ban. Tanggal berapa ini? Tanggal 9, tanggal 10 nih. Bentar lagi ada nisfu Sya'ban ini. Salat nisfu Sya'ban? Kan salat, masa salat diazab ini? Masa salat sesat ini? Salat nggak sesat, salat itu kebaikan, bahkan itu amal ibadah yang sangat diinginkan oleh orang yang wafat di kuburnya, meninggal di kuburnya itu pengen kembali sejenak untuk salat 2 rakaat ringan. Ya sebagai dalam hadis ini, dan juga salat yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Siapa yang salatnya baik, semuanya akan ikut baik. Tapi masalahnya ketika mengkhususkan rakaat tertentu, waktunya di malam nisfu Sya'ban, bacaannya tertentu, yang tertentu tadi itu nggak ada contohnya dari Nabi, maka itulah amalan ya bid'ah. Ya man amila amalan laisa li amruna fahuwa raddun, tertolak. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Namun ketika mendengar ini jangan bilang, "Loh, neraka berarti saya." Itu maksudnya terancam ya, terancam dengan kesesatan, terancam dengan neraka. Apakah bisa keluar dari ancaman itu? Bisa. Mudah, caranya apa? Jangan lakukan, selesai. Kan mudah nih. Jangan lakukan, lakukanlah yang sesuai sunnah, gitu aja. Itu contoh-contohnya. Demikian juga sholawat tadi. Ya, kalau membuat-buat sendiri, lafaz-lafaznya sendiri, jadilah amalan bid'ah. Zikir juga begitu, sholat juga begitu. Itu ya, semoga dipahami. Semoga yang bertanya jelas ini. Insyaallah jelas ya. Mungkin ada yang lain, silakan. Ada lagi pertanyaan Ustaz. Dulu pernah meninggalkan sholat. Setelah tobat itu apa nyawa utang enggak? Harus bisa atau enggak? Yang ditinggalkan sudah punya dulu. Setelah tobat ya, apa nyawa utangnya enggak? Ini yang dijelaskan oleh para ulama nih, kita nukilkan masalah sholat ini kan sesuatu yang wajib, bahkan itu termasuk rukun Islam nih. Orang yang meninggalkan sholat ini dosa besar, ya tergantung keyakinannya. Kalau dia mengatakan saya nggak wajib sholat, ya ini dia bisa kufur ya, dia bisa kafir. Orang yang meninggalkan sholat karena meyakini sholat nggak wajib. Tapi orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya karena sibuk, tapi masih meyakini itu wajib, ini melakukan dosa besar. Namun rawan itu ya menggiringnya kepada kekufuran. Lalu bagaimana orang yang meninggalkan sholat dahulunya banyak yang nggak sholat, tobatnya bagaimana? Tobatnya yang pertama sebagaimana tobatan nasuha, syaratnya adalah apa ya? Menyesal dengan penyesalannya sangat-sangat dalam. Kenapa dulu nggak sholat? Kenapa dulu kok begini? Menyesal sampai kalau bisa ya menangis dari hati, benar-benar menyesal itu. Jadi syaratnya menyesal. Kemudian yang kedua, meninggalkan amalan itu. Berarti kalau dulu nggak sholat, berarti jangan nggak sholat lagi. Berarti sholatlah, perbanyaklah ya sholat yang wajib sudah selesai, kemudian tambah lagi dengan sholat sunnah. Apakah ada syariat sholat qadha? Ya tidak ada. Ya tidak ada sholat qadha. Sehingga habis sholat zuhur, sholat lagi, sholat sunnah selesai, sholat lagi. Apa ini? Dulu saya pernah nggak sholat sehingga saya sholat qadha. Ini tidak ada. Tidak ada syariatnya. Jadi tobatnya adalah dengan tadi menyesal, meninggalkan perbuatannya tadi, dan yang ketiga apa nih? Berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jadi jangan sampai mengulangi lagi. Maka
berkaitan dengan sholat tadi yang ditinggalkan, maka tobatnya adalah menyesal, kemudian lagi sholat diperbaiki lagi, ya berjamaah kalau laki-laki sholat 5 waktu dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Adapun yang tertinggal sudah selesai, itu perkara baru, perkara lama. Tobat itu akan menutup apa yang dilakukan sebelumnya. Ya jubu ma qablahu. Tobat itu akan menutup apa yang sebelumnya ya dilakukan. Jadi tidak ada salat namanya salat qadha. Yang dimaksud salat qadha itu misalnya kita tadi salat subuh misalnya kemudian sudah jam segini baru sadar, tadi saya salatnya enggak wudu. Misalnya ngelindur begini. Cepat-cepat sholat, kemudian assalamualaikum santai, kemudian tadi mikir-mikir, tadi wudu ya tanya istrinya, nggak wudu tadi. Seperti ini namanya, ini sudah jam sekian baru ingat kalau tadi sholatnya nggak wudu. Inilah namanya sholat qadha, sholat diganti. Jadi langsung dia wudu, kemudian dia sholat, niatnya sholat subuh. Itu namanya qadhaan, ya, sholat subuh qadhaan. Ya, adapun yang lama-lama tadi, ya sudah nggak ada. Atau seperti wanita haid, ya meninggalkan sholat, kemudian yang lama seminggu yang lalu, ya belum sempat sholat, kemudian suci hari ini, mandi, kemudian sholat qadha yang ditinggalkan tadi berapa? 1 atau seminggu? 1 sholat atau seminggu? 1 aja, ya. 1 waktu zuhur misalnya, mau sholat zuhur ternyata datang lampu merah misalnya, ini datang haid nih. Kemudian belum sholat zuhur, kemudian hari ini jam sekian suci, sudah jelas, kemudian mandi, sholat apa dulu ya? Sholat zuhur yang ditinggalkan seminggu yang lalu. Ya cukup itu aja, namanya sholat qadha. Jadi sholat qadha itu adalah sholat yang dilakukan ya di luar waktu yang sudah habis tadi, karena udzur syar'i, bukan karena bukan karena malas atau waras-warasan ya. Kalau aras-arasan malas ya tobatnya tadi itu ya, itu yang namanya sholat qadha yang benar, sholat karena udzur syar'i, meninggalkannya seperti tadi kasus-kasusnya, atau seperti wanita haid tadi. Semoga jelas alhamdulillah. Sampun yang lain mungkin? Masih ada pertanyaan Ustaz dari WA Ustaz. Silakan. Bolehkah menambahkan bacaan doa ketika sujud dalam sholat secara rutin di luar bacaan zikir saat sujud? Itu sebagaimana sabda Nabi SAW tentang sujud ini, kita sebutkan hadisnya, ammar ruku fa'azimu fihi rabb. Kalau kalian ruku maka agungkanlah Tuhanmu dengan membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma fili, atau subhan rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Amma sujud fajtahidu fihi fid du'a. Adapun ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Setelah doa sujud subhan rabbil a'la kalau kita pakai itu atau yang lainnya, kemudian tambahkan doa-doa sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Disitulah kata Nabi faqaminun an yustajaba lakum. Karena hal itu akan membuka kesempatan agar doa kalian itu diijabahi. Jadi di antara tempat-tempat atau waktu diterimanya doa mustajab itulah waktu sujud. Karena dalam hadis yang lain, posisi itulah yang sangat dekat dengan Allah. Ketika seorang sujud maka perbanyaklah doa di sana. Doa apa? Bebas silahkan. Kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Kalau mampu berbahasa Arab alhamdulillah. Ya jika tidak mampu, para ulama mengatakan kalau memang kondisinya itu terdesak sangat darurat, sudah pakai bahasa apapun yang bisa kita baca. Ya, namun demi berjalannya waktu kita berusaha memilih doa-doa yang jika itu ada bahasa Arabnya kita hafalkan, kita praktekkan di sujud kita. Ya, ada juga yang mengatakan dalam hati ini. Jadi boleh silakan. Ya, sesuai kebutuhan. Misalnya pas sujud ingat doa, ingat utang kita. Apa doa membebaskan hutang? Ya Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghrami. Aku berlindung dari dosa dan lilitan hutang. Yang sebenarnya itu doa juga ada syariatnya dibaca sebelum salam. Atau kita doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'a, atau minta kemudahan urusan. Kalau mampu berbahasa Arab, Allahumma sahil umurana, ya mudahkanlah urusan kami, atau minta petunjuk, bebas silahkan ya. Atau doa-doa sujud itu kita ulang-ulang terus, kita ulang-ulang terus sampai misalnya imamnya sujudnya lama banget ya, kita sudah doa belum bangkit-bangkit. Nah, apa yang kita baca? Bacalah doa itu diulang-ulang sudah. Subhanallah a'la wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli, atau doa-doa sujud yang lain ya, seperti Allahumma firli dzambi kullahu diqqahu jillahu wa awwaluhu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu. Jadi boleh ya, silakan menambahkannya. Itu posisi yang terbaik ketika seorang sholat adalah ketika sujud, maka perbanyaklah, sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun an yustajabulah lakum ya. Maka hal itu akan membuka kesempatan agar doamu itu diijabahi. Nggih. Selama doanya baik pasti akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Silakan nggih. Jadi ini berdasarkan keumuman dalil tanpa mengkhususkan nggih. Jadi doanya apa? Bebas, silakan. Yang luas itu jadikanlah luas, jangan dipersempit. Ya, tapi yang sudah sempit jangan diperluas. Itu kaidahnya nggih. Sesuatu yang mudah sudah alhamdulillah kita pakai. Adapun sesuatu yang ada syariat khusus sudah lakukan sesuai kekhususannya. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Nggih. Tadi yang langsung tadi monggo silakan. Nggih. Kalau kita salat itu kadang ada was-was sebenarnya dari setan. Nggih. Kalau kita misalkan sholat lainnya kerjaan atau kiriman atau yang lainnya itu gimana? Apa itu termasuk was-was atau gimana? Nggih, itu yang disebut dengan bisikan nggih. Bisikan atau was-was nih. Kalau kita baca di surat An-Nas, nanti kita pelajari tafsirnya nggih. Yaitu min syarril waswasil khannas, kita berlindung dari keburukan syaitan yang yuwaswis, was-was yang selalu bersembunyi. Ya, syaitan itu membisiki di jiwa, di dada manusia itu dengan cara bersembunyi. Bahasa kita itu mengintai. Syaitan selalu melihat di mana lengah kita. Kapan syaitan itu masuk? Ketika kita lengah, kosong. Kalau pas lagi sholat nih, kalau kita tadi intinya, kalau kita nggak menghadirkan hati, maka syaitan masuk, mengingatkan ini, mengingatkan itu. Ya, istri pertama, istri kedua. Bukan itu nih. Pesanan ini pertama, pesanan pertama, pesanan kedua, urusan ini, urusan itu masuk semuanya. Terus bagaimana kalau pas lagi sholat semuanya itu datang, langsung a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Ada syariatnya, itu yang disebut dengan yuqalu lahu khinzib. Syaitan khusus yang menggoda orang sholat namanya khinzib. Caranya bagaimana? Kalau sudah banyak seperti itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah isyarat ke kiri ya 3 kali, sudah selesai. Lawan dengan hati, konsentrasi lagi, fokus lagi, hadirkan hati dalam sholat, renungi lagi keagungan Allah. Ingat yang terpenting, kita itu sedang menghadap Allah. Ya, makanya itu ada kiat-kiatnya. Makanya sebelum sholat itu persiapannya adalah tinggalkan semua kesibukan-kesibukan tadi. Jadi waktu azan itu sudah siap-siap sebenarnya. Tapi kan kita kadang azan si urung qomat ya. Ya wudunya nanti aja, bentar lagi. Seharusnya itu persiapan 5 menit ya, itu sudah siap-siap ya. Atau sudah azan minimal sudah siap, tinggalkan semuanya, wudu, kita ke masjid tenang. Kemudian sholat sunnah dulu, zikir dulu, doa dulu, tenang. Nah, nanti ketika benar-benar sholat wajibnya, itu benar-benar ya hadir tenang semuanya. Ya, makanya di antara kiat-kiat khusyuk dalam sholat adalah buang sebelum sholat itu pikiran-pikiran yang menyibukkan. Kalau itu belum dibuang, pasti akan hadir lagi. Ya, maka caranya adalah lawan ya, lawan dengan fokus, memperbaiki hati, hadirkan kita sedang menghadap Allah, seolah-olah kita itu nggak sopan nih. Kita menghadap Allah ya dalam kondisi hati kita tercerai-berai, mikir sana mikir sini, padahal Allah tahu isi hati kita. Ya, gambarannya nih, kalau kita sedang berbicara kepada orang lain yang di depan kita itu toleh sana toleh sini, ditanya ini jawabnya ya yang lain ya. Makanya disebutkan di keutamaan surat Al-Fatihah ini sebagai cara untuk menghadirkan hati dalam sholat. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah
menjawab. Ketika kita Ar-Rahmanur Rahim, ya Allah menjawab. Maliki Yaumiddin, Allah menjawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama terus. Monggo dibaca kembali ya tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Jadi itu was-was nggak boleh diteruskan, nggak boleh istilahnya mutasalsilah. Ya, harus segera dilawan. Jangan pas itu muncul kita lanjutkan terus tiba-tiba assalamualaikum. Wah, tadi apa tadi? Nah, itulah yang dinamakan orang yang sholat bisa jadi dia nggak dapat apa-apa dalam sholatnya. Bisa jadi cuma 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, setengah, bahkan 0, nggak dapat pahala sama sekali. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Padahal sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar kalau sholatnya baik. Makanya keadaan orang yang sholat seperti ini itu nggak ngefek sama sekali. Sholat tetap zalim, sholat tetap korupsi, sholat tetap bunuh orang. Na'udzubillah. Itu sudah kita bahas nih di surat Al-Ma'un yang kemarin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi caranya nih sekali lagi, ketika itu sedikit muncul langsung tangkis nih. Bukan pakai tangan nih, tapi pakai hati nih. Pakai ucapan lagi, zikir lagi, hadirkan kembali makna sholat, yaitu mujahadah namanya, sampai salam. Atau sebagaimana mungkin penjelasan para ulama ya, setiap kali berpindah bacaan fokus lagi, berpindah bacaan fokus lagi, setiap lagi pindah gerakan ya fokus lagi. Kadang-kadang kita tidak nih, sejak takbir Allahu Akbar, Al-Fatihah, surat pendek, ruku sama aja terus. Padahal itu setiap gerakan harus kita hayati. Setiap ruku agungkan Allah, i'tidal puji Allah, sujud ya rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Allah, duduk lagi doa lagi, sujud lagi ingat lagi, tahiyat ingat doa-doa tahiyat apa itu kandungannya, dan begitu seterusnya. Begitu ya. Yaitu ada kiat-kiat khusyuk dalam sholat ya. Namun untuk mempelajarinya nggak harus bayar nih, karena ada praktek sholat khusyuk bayar katanya. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih? Cukup. Ada yang tadi satu tadi masnya. Ini Mas. Mau tanya tentang itu Ustaz. Saya pernah dengar qobliyah subuh itu boleh diqadha Ustaz. Oh nggih. Nggih, yang pertama qobliyah subuh itu sholat sunnah yang nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, karena keutamanya besar nih. Sebagaimana dalam hadis, raqatul fajri khairun ya minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi jangan khawatir atau merasa miskin, merasa fakir ya. Kalau sudah sholat sunnah sebelum subuh, kita menjadi orang paling kaya. Ya walaupun nggak punya rekening ya. Ya, karena kebahagiaan itu bukan lewat cuan ya. Ya, kemudian apakah boleh diqadha? Ya, berdasarkan hadis nih, dengan syarat udurnya udur syar'i. Ini dalam makna hadis nih, ketika seorang ketinggalan sholat sunnah sebelum subuh, ya maka boleh mengqadhanya sesudah subuh dengan syarat benar-benar uzur. Biasanya rutin ya. Kemudian suatu ketika sakit perut datang sudah Allahu Akbar ya. Maka ini boleh kita apa? Ya, mengqadhanya sudah subuh, sholat 2 rakaat. Namun hati-hati ketika mengamalkan itu, lihat sekelilingnya. Ini orang-orang paham nggak ini? Ya, kalau nggak paham semuanya udah nyingkir aja, menghilang gitu, atau sholat di rumah. Ya, khawatirnya apa? Timbul fitnah. Ini ngaji apa ini? Sholat sunnah sebelum sudah subuh itu nggak ada, terlarang itu. Ya, karena larangan apa nih? Larangan sholat ya sunnah sesudah subuh sampai terbit fajar. Ya, nah itu kenapa dibolehkan berdasarkan hadis dan ada sebab khususnya. Namun itu pun juga karena udzur syar'i. Ya, bukan karena seling telat ya. Karena pernah mendengar itu, gak apa-apa. Kan bisa diqadha. Akhirnya sering telat terus ya. Akhirnya sholat sunnahnya itu jadi sholat sunnah ba'da subuh. Ya, bukan sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi itu bisa dilakukan
kondisi-kondisi tertentu yang udzur syar'i, sakit perut atau ketinggalan sesuatu yang udzur lah ya, bukan karena disengaja atau karena malas. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Yang terbaik mana? Yang terbaik adalah ya sesuai sunnah. Ya, dan juga kalau misalnya kita nggak bisa sama sekali, semoga karena dalam hadis yang maknanya siapa yang terbiasa melakukan sholat atau ibadah rutin, kemudian dia apa? Ketinggalan karena udzur, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana keadaan normalnya. Ketika safar nggak bisa sholat sempurna, dia dapat pahala seperti mukimnya. Ketika dia sakit nggak bisa sholat sempurna, dia dapat pahala seperti sehatnya. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih? Oh, ada lagi. Ya. Nggih, silakan. Termasuk itu masalah sholat yang melalaikan tuh kan nggak dapat apa-apa tuh. Nggih. Apa itu sholat sendiri atau sholat berjamaah? Karena sholat jamaah kan ada apa namanya tadi itu mendapatkan 27 hijrah tadi. Itu gimana Ustaz? Nggih. Itulah keutamaan sholat berjamaah. Namun setiap orang nggih tentu pahalanya berbeda-beda. Nah, kita yang sholat jamaah mungkin nggak begitu khusyuk, itu terbantu dengan satu aja orang yang khusyuk di sholat jamaah tadi, entah imamnya atau orang yang di belakangnya, atau satu aja kita dapat bagian keutamaan sholat berjamaah. Yang dikatakan sholatul jamaati afdal min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Orang yang sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri sejauh atau sebanding dengan 27 ya derajat. Sholat jamaahnya. Adapun pahala khusyuk, pahala kehadiran hati, pahala amalan hati, cinta, tunduk, nah itu beda lagi. Jadi itu sudah keutamaan, ya. Maka keutamaannya biar kita dapat lebih, ya sholat jamaah, ya hadir hatinya, ya khusyuknya, ya ketundukannya, ya doanya, semuanya. Karena yang tadi sholat itu bukan fisik aja, tapi hati. Ya, amalul qalbi, amalul lisan, wa amalul arkan. Amalan hati, lisan, dan anggota perbuatan. Jadi bagi orang yang hanya sekedarnya tadi itu dapat bagian sholat jamaah pahalanya saja nih, ya, itu terbantu. Namun kita juga jangan menyandarkan terus. Pokoknya sholat entah kemana-mana, sepenting kan saya dapat pahala. Ya, ingat digabungkan dengan hadis yang lain tadi, bisa jadi dia malah ya cuma sekedar menggugurkan kewajiban tadi. Ya, kalau dia sholat jamaah terbantu dengan keutamaan jamaah tadi. Kalau dia sholat sendirian, ya itu tadi mendapatkan sekedar gugur kewajibannya. Itu nggih. Jadi jangan kita bersandar dengan sholat jamaah tadi, sedangkan yang diperintahkan itu adalah seperti di surat Al-Mu'minun. Harus digabungkan dalil-dalil semuanya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi yang diperintahkan itu khusyuk, bukan nyandar pada orang lain, nyandar sama imam. Yaitu keutamaan yang lain nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, sampun. Sudah mau siang ini. Nggih, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sebagaimana inti dari surat Al-Kautsar, semoga Allah yang mempertemukan kita insyaallah di telakanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya berkumpul dengan Nabi, para sahabat, dengan para tabi'in, para ulama, orang-orang soleh, ya, dan mereka itulah teman-teman yang terbaik di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.